bombastic side eye, criminal offensive side eye. Oke, daon nih. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Marati Sa'diyah. Selamat datang di acara ini. Saya di sini untuk menyampaikan pidato tentang pemberdayaan perempuan. Hadirin yang terhormat, perempuan adalah lambang kekayaan dan kekuasaan. Perempuan memainkan peran penting dalam masyarakat dan seluruh keluarga bergantung pada perempuan untuk kegiatan sehari-hari. Mereka memainkan peran sebagai ibu, istri, ibu rumah tangga, juru masak, guru, teman, dan perawat sekaligus sambil memenuhi kebutuhan hidup setiap orang. Para wanita yang bekerja juga harus memenuhi tanggung jawab pekerjaan sambil mengurus rumah tangga dan keluarga. Kehidupan wanita sangatlah keras, tetapi mereka kurang atau bahkan tidak dihargai. Ada banyak wanita yang sangat berbakat dan serba bisa, tetapi dia tidak dapat mendapat pengakuan di masyarakat. Ketimpangan gender. Salah satu hambatan utama dalam pertumbuhan dan kemajuan perempuan adalah ketidaksetaraan gender. Artinya, kita memperlakukan laki-laki dan perempuan secara tidak setara. Bahkan untuk tugas yang sama. Hal ini umumnya terjadi di masyarakat pedesaan. Anak laki-laki selalu didorong oleh keluarga untuk bersekolah, sementara anak perempuan diminta untuk mempelajari pekerjaan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga karena perceraian masih dianggap tabu dalam masyarakat. Banyak wanita yang menderita karena pernikahan yang penuh kekerasan. Karena mereka tidak berdaya, mereka takut untuk menunjukkan hak mereka. Mereka takut jika kita ingin memberdayakan wanita, maka kekerasan dalam rumah tangga harus dihentikan dengan cara apapun. Kemandirian ekonomi. Karena perempuan berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan, mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan yang baik. Jadi mereka harus tinggal di rumah atau melakukan pekerjaan yang dengan upah yang lebih rendah. Jadi laki-laki selalu menjadi pencari nafkah. Jadi perempuan sulit memperoleh kemandirian. Jika kita ingin melihat sebuah negara yang maju secara ekonomi di kancah global, maka sangat penting untuk memiliki pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan yang sesungguhnya akan terwujud dan menjadikan perempuan mandiri secara ekonomi. Perempuan dan pendidikan. Pendidikan yang bermutu adalah kunci pemberdayaan perempuan. Seiring dengan meningkatnya tingkat literasi dan kesadaran, masyarakat mulai memberi perhatian kepada pendidikan. Banyak orang tua saat ini ingin menyekolahkan anak perempuan mereka, sama seperti laki-laki. Banyak perempuan saat ini menjadi ilmuwan, dosen, kolektor, dan lain-lain. Pemberdayaan perempuan juga berarti ketika masyarakat menerima perempuan sebagai pengambil keputusan untuk keputusan ekonomi dan keuangan keluarga. Ayo kita mendorong perempuan dari semua lapisan masyarakat untuk membuat keputusan mereka sendiri. Mereka tidak perlu meminta izin dari laki-laki. Hadirin yang berbahagia, pemerintah dan sejumlah LSM berupaya
memberdayakan perempuan dengan menciptakan kesadaran. Pemerintah menjalankan sejumlah besar proyek untuk pendidikan pengembangan keterampilan perempuan sehingga kita dapat mencapai kemandirian ekonomi. Pemikiran masyarakat juga berubah secara perlahan. Semakin banyak perempuan yang mendapatkan pendidikan berkualitas, namun makna sejati pemberdayaan perempuan akan tercapai ketika ketidaksetaraan gender dihilangkan. Kita perlu memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk mendapatkan upah yang sama, rasa hormat yang sama seperti laki-laki. Kita menantikan negara seperti itu. Hadirin yang terhormat, upaya-upaya pemberdayaan perempuan butuh peran aktif kita semua saat ini. Mengapa? Mengapa kita tidak membiarkan perempuan dalam keadaan mereka saat ini dan membiarkan mereka berkembang secara bertahap? Saat ini dunia sedang berkembang pesat dan kita akan mencapai pengembangan berkelanjutan. Salah satu proyek paling ambisius PBB, maka kita tidak bisa mengabaikan lagi kondisi perempuan di negara kita. Hadirin yang berbahagia, suatu bangsa tidak mencapai pembangunan sosial dan ekonomi yang sesungguhnya jika perempuan diabaikan. Jika kita abai akan tertinggal di banyak bidang seperti berdampak pada bidang kesehatan, pendidikan perempuan, angka kematian bayi juga meningkat, pembangunan sosial ekonomi yang terus-menerus. Sekarang pertanyaan lanjutan adalah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita tidak perlu menjadi pembuat kebijakan untuk melakukan bagian kita. Setiap orang, terlepas dari apakah dia Setiap orang terlepas dari apakah dia karyawan yang berposisi tinggi atau rendah, dapat secara efektif melakukan bagiannya untuk tujuan tersebut dalam kapasitasnya tersendiri. Selalu pertimbangkan perempuan. Pastikan bahwa perempuan diberi kesempatan bekerja, pendidikan yang mumpuni. Izinkan perempuan meraih cita-citanya sebagai perempuan pekerja atau harapan mereka yang lain, beserta kesempatan-kesempatan lainnya. Segalanya pasti akan berubah suatu hari nanti, tetapi perubahan itu harus dimulai dari rumah kita, dari kita sendiri. Lantas, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Itu dapat berupa membentuk kebijakan baru untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi perempuan dengan memberikan kesempatan kerja dan pembangunan yang sama. Ini harus menekankan pada pengembangan sosial, ekonomi, dan pengembangan pendidikan perempuan. Pemerintah juga harus memastikan kesetaraan gender dan bahwa perempuan dibayar setara dengan laki-laki. Hadirin yang terhormat, sebelum menutup pidato kali ini, izinkan saya ingin mempersembahkan kalimat dari Mahatma Gandhi. Jadilah perubahan yang ingin Anda lihat di dunia. Artinya, terlepas dari semua kebijakan dibingkai oleh pemerintah, situasi hanya akan berubah jika kita mengubah dari kita sendiri, jika kita mengubah pikiran, perilaku kita terhadap perempuan di rumah dan di masyarakat mereka. Sebelum saya menutup pidato kali ini, izinkan saya untuk berpantun kali ini. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pidato saya cukup sampai sini. Jika rindu, saya hubungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh đến thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 ta.